Baik, terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita. Hari ini kita masuk dalam pertemuan lanjutan kita yang berjudul Jas Merah, Jangan Lupakan Sejarah. Tetapi sebelumnya, mari kita bersyukur kepada Allah kita yang baik. Kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Topik kita hari ini bagian lanjutan jangan lupa akan sejarah jas merah. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia ada istilah atau dikenal dengan masa atau zaman Orde Lama dan Orde Baru. Orde Lama ditandai dengan ketidakstabilan masalah ekonomi, politik, dan sosial. Memang kita harus mengakui dampak dari penguasaan asing di Indonesia atau dampak dari penjajahan yang begitu lama di negeri kita ini, sampai saat ini dampak negatifnya boleh kita lihat dan kita rasakan bahwa masyarakat Indonesia itu memiliki mental atau sifat suka minder, sifat kurang percaya diri. Itu akibat secara psikologis tekanan daripada penguasa kolonialisme di Indonesia selama ratusan tahun, sehingga bangsa atau masyarakat Indonesia tidak mengenal jati dirinya, tidak mengenal kemampuannya akibat dari dibatasinya ruang gerak termasuk untuk menikmati pendidikan. Ketidakstabilan ekonomi politik yang melahirkan masalah sosial membuat pemerintahan yang ada sulit untuk berbuat. Jelas, dalam suatu negara di dunia ini, kalau tidak stabil masalah ekonomi atau masalah politik itu timbal balik saling berhubungan. Ketika masalah ekonomi tidak stabil, politik bisa goyang, atau sebaliknya, politik tidak stabil, ekonomi bisa goyang. Jadi pada masa Orde Lama yang terkenal atau yang dipimpin oleh proklamator kita Insinyur Soekarno, pada masa itu memang masih masa peralihan dari zaman penjajahan ke zaman kemerdekaan. Dampaknya memuncak adanya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para pelajar dan mahasiswa yang tidak percaya kepada pemerintahan yang ada. Aksi atau peralihan masa Orde Lama ke Orde Baru dapat kita lihat atau kita baca dalam lembaran sejarah bangsa kita yang sebelumnya kita katakan terjadi lembaran hitam sejarah perjuangan bangsa. Kenapa dikatakan terjadi lembaran hitam sejarah perjuangan bangsa? Karena dalam sejarah kita dicatat, kita bisa melihat bahwa proses peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sesama anak bangsa beda pendapat itu tidak diselesaikan dengan musyawarah mufakat, tetapi diselesaikan dengan aksi saling curiga mencurigai antara sesama anak bangsa, dan puncaknya sampai kepada pertumpahan darah. Kita kenal peralihan dari pemerintahan Orde Baru ke Orde Lama. Dari Orde Lama ke Orde Baru itu ada satu surat yang terkenal dengan sebutan Super Semar. Kita tidak bahas masalah Super Semar ini, tetapi sebagai anak bangsa, sebagai warga negara yang baik, kita harus melihat yang baik, melihat yang positif,
yang baik yang diteruskan, yang buruk jangan diteruskan. Perselisihan pendapat tidak boleh diselesaikan dengan aksi curiga, tetapi perbedaan pendapat harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Orde Baru yang dipimpin oleh Bapak Soeharto diawali dengan slogan kembali kepada Pancasila secara murni dan konsekuen, atau Orde Baru bertekad ingin melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Inilah awal kepemimpinan Orde Baru dengan slogan kembali kepada Pancasila secara murni dan konsekuen. Orde Baru juga ditandai dengan aktifnya peran ABRI dengan slogan Dwi Fungsi ABRI. Pada masa Orde Baru, yang tidak sepaham dengan Orde Baru dianggap penentang Pancasila. Pada masa kepemimpinan Orde Baru ini cukup panjang, 32 tahun lamanya. Masa Orde Baru sangat panjang. Orde Baru telah menorehkan catatan sejarah di dalam lembaran sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang sudah cukup panjang itu, menimbulkan pro dan kontra antara perjalanan sejarah tersebut. Catatan panjang yang menjadi sejarah perjalanan bangsa Indonesia pasti ada yang pro dan kontra. Terjadi pro dan kontra dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan negara merupakan hal yang lumrah, yang biasa. Karena dalam perjalanan hidup kita ini tidak ada yang sempurna. Sebagai warga negara yang baik, kita harus dapat melihat dan menetapkan hal-hal yang positif untuk dijadikan pedoman selanjutnya, bahwa yang baik harus dipertahankan, dilestarikan, yang kurang baik dijadikan pelajaran untuk perbaikan di hari-hari yang akan datang. Sebagai warga negara yang baik, jangan lupa bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang majemuk, bangsa negara yang masyarakatnya beraneka ragam. Titik awal pertimbangan yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila menjadi dasar. Pancasila menjadi tolak ukur. Pancasila menjadi penuntun, menentukan arah perjuangan perjalanan bangsa Indonesia. Jadi sebagai warga negara yang baik, yang mengakui adanya Tuhan, yang mengakui adanya kebersamaan, yang mengakui keinginan keadilan, kita harus menjadikan Pancasila sebagai dasar, sebagai tolak ukur untuk memutuskan kebenaran, kebaikan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai warga negara yang baik, pemahaman akan masyarakat yang majemuk sangat diperlukan. Mengapa? Agar kita mengetahui bahwa banyak orang yang berbeda latar belakang dengan kita. Beda latar belakang sukunya, agamanya, kebudayaannya, bahkan tempat tinggal kita berbeda-beda. Mungkin waktu kita pun ada perbedaan. Saya dengan kamu, kamu dengan kita yang lain, kita berbeda, tetapi kita satu, yaitu Indonesia. Kemajemukan yang kita miliki merupakan anugerah Allah yang harus kita syukuri. Kita boleh mencontohkan kemajemukan itu ibarat warna pelangi yang merah, kuning, hijau di langit yang biru. Warna tersebut menambah keindahan.
Kemajemukan masyarakat Indonesia merupakan anugerah, merupakan hal yang indah, harus kita pelihara, kita lestarikan. Pendiri negara kita telah bersepakat bahwa kemajemukan itu menjadi harmonisasi yang harus tumbuh bersama dan berkembang bersama, hidup bersama, memiliki kepentingan yang sama, tujuan yang sama, yang dasarnya harus satu, yaitu Pancasila. Tidak boleh dipertanyakan lagi mengapa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Yang perlu adalah melakukan, mengamalkan, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga harmonisasi kemajemukan itu seperti pelangi yang indah di atas langit yang biru. Sebagai warga negara yang baik, tidak boleh lupa akan kesepakatan seperti yang telah kita katakan tadi, bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Itu sudah menjadi kesepakatan bersama ketika Indonesia mendirikan NKRI di atas dasar Pancasila. Pancasila harus menjadi penuntun arah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar rumah besar NKRI ini tetap berdiri teguh dan terus melanjutkan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita nasional Indonesia yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan beradab. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia jangan lagi dipertanyakan, jangan lagi diseminarkan untuk dilihat latar belakangnya, tapi harus tetap menjadi pengamalan, menjadi penuntun arah, menjadi pedoman. Untuk apa? Untuk keutuhan NKRI yang kita cintai bersama. Masa Orde Baru yang begitu panjang dinodai oleh sikap keegoan segelintir oknum yang memandang Indonesia hanya satu warna. Dia hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri, mementingkan partainya sendiri, mementingkan sukunya sendiri, melihat hanya warnanya sendiri. Itu merupakan hal yang menodai kemajemukan bangsa Indonesia. Memandang Indonesia dengan satu warna akan menimbulkan masalah. Masalahnya adalah karena Indonesia bukan satu warna, tetapi banyak warna. Indonesia masyarakatnya majemuk, bukan satu suku, tapi banyak suku. Bukan satu warna, tetapi banyak warna, banyak partai, banyak keyakinan, banyak tujuan yang berbeda, tetapi tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai yang sudah disepakati, yaitu nilai-nilai Pancasila, nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan. Merasa tidak diperlakukan secara adil merupakan salah satu dampak memandang Indonesia satu warna. Merasa tidak diperlakukan secara adil merupakan salah satu embrio terjadinya sikap pro dan kontra melihat pemerintahan Orde Baru. Sikap kontra terhadap pemerintahan Orde Baru dimulai bermunculan dari pusat sampai daerah, dari kota sampai desa. Akhirnya sikap kontra terhadap Orde Baru tersebut menyatu
dan sepakat untuk melawan, memberontak, yang puncaknya terjadilah reformasi tahun 1998. Jadi ingat, ini sudah merupakan sejarah. Sejarah jangan dilupakan. Embrio, bibit melihat Indonesia satu warna itu tidak benar. Akan melahirkan masalah yang baru. Oleh sebab itu, sebagai warga negara yang baik yang telah melihat, membaca pelajaran sejarah bangsa Indonesia, hal ini tidak boleh terjadi. Memandang Indonesia satu warna jangan dilakukan, karena masyarakat bangsa Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Kontrak atau yang disebut tidak senang. Tadi saya katakan pro dan kontra. Yang kontra terhadap Orde Baru yang terkenal dengan gerakan peristiwa reformasi tahun 1998 memuncak tanggal 13, 14, 15 Mei dan hasilnya menuntut presiden untuk mundur dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998. Saya waktu kejadian 98 sudah cukup dewasa. Peristiwa reformasi di Sumatera Utara, khususnya saya menyaksikan di daerah sekitaran Padang Bulan, sepanjang jalan kampus Dr. Mansur, kampus USU, demonstrasi ditandai dengan kejadian-kejadian yang sangat memilukan. Kejadian-kejadian yang tidak melihat sesama anak bangsa, tetapi melihat hanya segelintir kepentingan dan ego setiap orang. Hal ini jangan terjadi lagi. Pemerintahan masa reformasi untuk Indonesia dipimpin oleh seorang teknokrat, yaitu B.J. Habibie. Jadi Orde Baru berakhir dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Kalau tidak silap, saya waktu itu menyaksikannya di televisi jam 9 lewat sedikit. Jadi setelah pernyataan mundur pemimpin Indonesia Soeharto yang disebut dengan masa Orde Baru, Indonesia hari itu memasuki masa reformasi yang dipimpin oleh seorang teknokrat. Demikian materi kita hari ini yang berjudul Jangan Lupa Sejarah bagian kedua. Terima kasih, selamat pagi.